Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang kula tresnani jamaah sedanipun ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saidahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dumateng Allah pilih ing dalu punika kita taksih pinaringan kesehatan. Alhamdulillah Allah taksih maringi kesempatan dumateng kita sami. Mugi-mugi kita tansah dipun paringi yuswa ingkang panjang, ingkang barokah, ingkang bertambahipun umur. Kita nyuwun mugi-mugi bertambah amal soleh, bertambah pahala lan bekal sang kita sami. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran. Pertemuan ini sampun kita bahas surat napa? Surat Al-Adiyat nih. Surat Al-Adiyat yang menggambarkan bagaimana kuda itu berlari sangat kencang, terengah-engah. Kuda ingkang kakinipun bisa memercikkan api, yang bisa menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Intinipun bilih Allah Subhanahu wa ta'ala niku menciptakan kuda niku Masya Allah kathah keutamaan, kathah keistimewaanipun. Sehingga tiyang ingkang beriman niku ingkang senantiasa selalu merenungi ciptaan Allah. Unta, kuda, lan hewan-hewan sanesipun Bapak Ibu, sehingga sejatosipun menawi kita piknik teng pundi, teng kebun binatang niku insyaallah imanipun saged tambah kuat, Pak. Oh Masya Allah, niki enten hewan-hewan, binatang-binatang ingkang macem-macem napa jenisipun, saged meningkatkan keimanan kita bahwasanya Allah niku Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa yang menciptakan berbagai macam hewan. Niku mboten namung wonten kebun binatang mawon, taksih kathah hewan-hewan ingkang dereng kita mangertosi, Pak. Iwak mawon teng lautan, teng laut niku kathah jenis ikan ingkang dereng kita mangertosi. Ingkang menurut penelitian segara laut niku menawi semakin dalam niku napa? Hewan airipun semakin aneh nggih. Cumi-cuminipun nggih aneh, mungkin enten cumi-cumi raksasa. Ikanipun nggih semakin aneh. Nggih. Ananging nggih karena keterbatasan manusia niku nek menyawi menyelam niku nenten batasipun nggih Pak nggih. Nek terlalu dalam mungkin malah jantungipun saged hancur nggih. Nah, kados ini kapal selam napa Pak? Nanggala 4 pinten niku?
Kalau kesupen nggih nomoripun, ning penting kapalipun kapan nanggal ngoten nggih. Sehingga jamaah rahimakumullah, nggih surat Al-Adiyat menika nggih nggambaraken kesepundi keistimewaan kuda. Semanten ugi surat Al-Adiyat jelasaken bilih kathah manungsa ingkang boten bersyukur dumateng Allah, ingkar, kufur. Nggih. Sehingga terkadang dadosaken bakhil, terlalu cinta kepada harta sehingga tidak mau atau enggan mengeluarkan, menginfakkannya. Dan terakhir pilih mangke wonten hari kiamat badhe dipun bangkitaken napa ingkang wonten kuburan lan badhe dipun suwuni pertanggungjawaban. Kita lajengaken sak sampunipun surat Al-Adiyat, surat napa Pak? Surat Al-Zalzalah. Ya, bener Dik, surat Al-Zalzalah. Adik-adik semua udah hafal surat Al-Zalzalah? Sudah ya? Ada adik-adik yang belum hafal? Adik-adik yang putri di sebelah utara udah hafal semua ya? Surat Al-Zalzalah insyaallah sudah hafal semua. Karena surat ini juga sering kita dengarkan ketika sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Gempa bumi ini pun dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Menawi bumi berguncang Pak, bumi itu memuntahkan apa yang ada di dalam bumi. Wa qala al-insanu ma laha. Sehingga manusia pun bertanya, mengapa bumi bisa jadi begini? Ada apa dengan bumi? Terkadang ada yang mengatakan bumi sudah tidak bersahabat lagi. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi pun menceritakan tentang beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Jadi bangkit teng kubur niku keadaanipun bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan amal perbuatannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil apapun, meskipun sebesar biji apa? Biji sawi, biji dzarrah, khairan yarah, niscaya akan melihat balasannya.
Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya pula. Alias napa Pak? Sapa nandur bakali mundur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, surat Al-Zalzalah menika surat yang menceritakan tentang kejadian hari kiamat, yang mana salah satu kejadian hari kiamat adalah zilzal, gempa bumi. Buminya berguncang. Pinten skala nih Pak? Skala magnitudo sakniki nggih. Aceh niku pinten riyen? 9 nggih. Niku dadosaken tsunami. Niki mboten namung apa? Gempa bumi. Bumi pun berguncang. Di hari kiamat niku pun apa? Mboten namung skalanipun 9, ning mboten saged kita bayangaken dahsyatipun bumi berguncang. Zaman wis akhir bumi apa Pak? Bumine goyang. Tinimbang nangis, tinimbang dolan, ayo sembahyang. Dados mangke teng hari kiamat nika badhe wonten gempa bumi ingkang dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ibnu Abbas menjelaskan Pak, maksudnya adalah bumi bergoncang dari bawah, minat tahat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas menjelaskan bergoncangnya bumi itu dari bawah. Dan guncangannya pun sangat keras, sangat dahsyat. Bahkan apa Pak? Saking dahsyatnya guncangan hari kiamat menjadikan wanita-wanita yang hamil keguguran. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya guncangan hari kiamat adalah suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat. Saking dahsyatnya dalam ayat yang kedua, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Niki Bapak Ibu, saking dahsyatnya hari kiamat, guncangannya yang dahsyat menjadikan wanita yang menyusui lalai atau lupa dari anak yang disusui. Bisa jadi ketika menyusui tiba-tiba dijatuhkan gitu aja Pak. Enten lindu ya ageng sangat nembe nyusoni niki nggih. Akhiripun apa nggih dijatuhkan mawon. Saking kagetipun. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Dan wanita yang hamil pun gugurlah kandungan wanita yang hamil tersebut. Kalau menyusui anaknya jatuh, kalau hamil langsung apa Pak? Keguguran. Nah kita misalnya berita nggih, gempa bumi niku nggih
nek menawi nembe siram teng kamar mandi pripun Pak biasanipun? Andukan rin apa langsung melayu? Pripun ya? Adik-adik kalau ada lindu baru mandi di kamar mandi pakai baju dulu atau langsung keluar? Langsung keluar Pak. Nyawa dulu, menyelamatkan nyawa. Riyen pas gempa Jogja niku enten kejadian Pak. Enten apa? Nembe mandi kan, mandi pagi nggih, enten lindu langsung Pak melayu padahal nembe adus nggih mboten ngagem napa-napa. Nah, akhirnya pun nggih pun sadar oh isin nggih berarti nggih. Berarti nek nembe salat pripun Pak? Saenipun pripun? Lindu pas nembe salat. Melayu nggih. Melayu apa tetap salat nih? Enteng ya nggak? Wah, tak tetap salat nih nek rubuh gen syahid ngoten nggih. Apakah seperti itu? Dalam syariat Islam kondisi seperti ini tetap nyawa itu yang diprioritaskan. Diprioritaskan menyelamatkan dirinya nggih. Terus nembe Jumatan kok lindu nggih mboten napa-napa. Menyelamatkan. Nembe salat berjamaah nggih ngaten. Karena itu ada alasan yang membolehkan. Jadi bukan berarti malah kita pasrah saja. Nanti kalau kembruan nggih syahid insyaallah surga mboten nggih, tetap diperintahkan untuk berusaha menyelamatkan. Dan ini jamaah rahimakumullah, gempa bumi yang skalanya 9, 8 itu sudah menjadikan orang itu kalang kabut Pak. Dan gempa ini kan pun kalang kabut, mungkin enten tsunami pripun akhiripun menyelamatkan diri ke tempat yang tinggi. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara. Ketika bumi diguncangkan dengan dahsyat, maka kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Karena guncangannya yang dahsyat, seolah-olah mereka mabuk padahal enggak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah sangatlah pedih, sangatlah keras. Jadi para ulama menjelaskan karena kebingungan yang sangat, karena siksaan yang hebat, maka mereka seolah-olah seperti orang yang mabuk. Padahal mereka sadar, sehat, tapi karena rasa takut, rasa cemas, khawatir, seperti orang yang mabuk, orang yang linglung, karena kagetnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Jamaah rahimakumullah, ketika bumi sudah berguncang dengan dahsyat, maka bumi pun mengeluarkan beban-beban yang berat di dalamnya. Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan bumi mengeluarkan beban beratnya, diantaranya adalah bumi mengeluarkan mayit-mayit yang ada di dalamnya. Jadi Pak, saking dahsyatnya gempa yang kang dahsyat menika, bumi bergoncang sampai keluar itu mayat-mayat yang ada di dalam kuburan. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 3 dan 4. Wa idal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya. Yang ada di dalam bumi itu dilemparkan keluar. Wa takhallat, sehingga menjadi kosong.
Jadi segala isi yang tersimpan dalam bumi itu akan terbongkar, akan keluar Pak. Entah minyak bumi, tambang barang tambang yang lainnya. Kalau zaman sekarang kan rebutan apa Pak? Rebutan lahan daerah yang di situ diperkirakan banyak minyak buminya Pak. Contohnya nggih daerah Laut Cina Selatan, nggih, atau mungkin Pulau Natuna, nggih, itu pun juga ingin jadi incaran, Pak. Yang bisa jadi kalau di negara-negara yang kuat, negara-negara yang kuat, energi mereka sudah habis karena sudah ditambang, bisa jadi Indonesia pun jadi incaran mereka. Karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Rebutan energi, rebutan minyak bumi. Ini kan rebutan minyak goreng ya Pak nggih. Saat ini kita sih rebutan mboten niki? Masih. Rebutan minyak goreng. Rebutan minyak goreng enten melih napa? Rebutan logo halal. Rebutan logo halal. Halalipun niku gunungan apa mboten nggih. Saiki malah enten apa halal ngoten nggih gunungan terus minyak goreng tulisanipun malah minyak goreng. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka di sini bisa kita lihat bagaimana semua yang tersimpan dalam bumi itu keluar Pak. Baik itu unsur api, nah, ternyata ada unsur api juga Pak dalam bumi ini. Inti bumi kan panas sih, inti bumi. Atau unsur air juga keluar. Juga unsur apa? Unsur tambang. Bahkan sisa-sisa bangkai mayat yang terkubur, atau mayat maksudnya adalah bangkai binatang, akan keluar semua apa yang ada di bumi. Kita saja Pak kalau melihat gempa bumi yang menjadikan likuilisasi atau istilahnya apa? Tanah yang bergerak nih kule. Kados enten Palu nih kok. Janjane mboten banjir kok nang omah-omah niku saged bergerak. Bahkan apa? Bahkan wit-witan wit kambil niku nggih bergerak. Iki kan tengah nyuting niku nggih kan rekam niku Pak. Kok mboten anu nggih. Mboten wedi nggih. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, manusia jadi kaget, bingung. Sehingga manusia bertanya, wa qalal insanu ma laha. Manusia bertanya, mengapa bumi bisa jadi begini? Ada apa dengan bumi kok berguncang dahsyat? Arepane apa iki? Bumi yang sebelumnya tenang Pak, Masya Allah, enten gunung-gunung ini kan pasak-pasak bumi nggih. Tenang, akhirnya berubah tiba-tiba gempa. Secanggih-canggihnya peralatan modern manusia zaman sekarang nggak bisa Pak mendeteksi gempa bumi. Bukti ini pun gini apa? Terus enten gempa bumi korbanipun nggih enten nggih. Mungkin sebagian alat bisa mendeteksi kalau pergerakan air, tsunami, ngoten nggih. Saat ini enten peringatan dini napa? Tsunami. Ning gunung meletus nggih mboten enten saged ingkang memperkirakan. Wong naminipun adabipun Allah nggih niku napa? Musibah niku datangnya tiba-tiba. Lah mungkin yang saged diperkirakan bakal ada gunung meletus, bakal ada banjir, bakal ada tanah longsor, bakal ada gempa bumi. Selamat semua nggih, sudah diperingatkan dulu. Maka nggak ada yang tahu kapan azab Allah datang. Bisa jadi azab Allah datang ketika manusia baru enak-enaknya tidur, Pak. Wahum naimun. Nah ini enaknya tidur. Atau mungkin wahum yal'abun, enak-enak apa? Sedang main. Sedang main tiba-tiba gempa.
Sedang jalan-jalan tiba-tiba apa? Gempa bumi iki saged. Bahkan apa? Bahkan ketika bumi bergoncang itu keluarlah mayit orang yang terdahulu dan orang yang belakangan. Maka manusia pun dalam keadaan bingung, gugup, apa yang terjadi kok gempanya dahsyat banget. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ini terus peneten mbah-mbah ingkang ngendika napa? Oh nek gempa bumi ki le, ula sing jaga nang jero bumi ki lagi ngolet. Lagi napa? Lagi obah ngoten terusipun. Ula napa nek ula kok gedene sak bumi ngoten nggih. Nah, kalau menurut ilmu sekarang kan apa, Pak? Pergerakan lempengan bumi ngoten nggih. Nah, seolah-olah fenomena biasa, padahal itu adalah peringatan dari Allah. Bahkan Umar bin Khattab itu sempat marah, Pak. Marah ketika melihat penduduk Madinah, ya ketika di Madinah itu apa? Ada gempa. Nah, maka diperingatkan penduduk Madinah. Kenapa ada gempa? Yang mana gempa itu adalah sebabnya karena dosa dan maksiat. Sehingga para ulama menjelaskan min alamati asratis saah, di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah kasratul zilzal, banyaknya gempa bumi. Ya pun kathah sangat ya pun kathah gempa bumi pertanda kiamat sudah dekat. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Loh Pak, bumi kok sakit ngendika nih? Bumi menceritakan beritanya. Maksudnya apa? Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan bumi untuk menceritakan beritanya. Nah, napa Pak maksud dari bumi berbicara? Maksudipun apa? Para ulama ahli tafsir menjelaskan bumi akan menjadi saksi bagi setiap manusia, bagi setiap orang apa yang telah diperbuat dahulu selama di dunia. Jadi nanti Pak, bumi itu jadi saksi atas seluruh amal perbuatan kita, Pak. Bumi jadi saksi atas segala amal yang telah dilakukan di atasnya, di atas bumi. Jadi manusia nggak bisa mengelak ketika disidang sama Allah, kamu si A, si B, si Fulan, jam sekian, di tempat ini sedang melakukan maksiat ini. Bumi jadi saksi, Pak. Bahkan nggak cuma saksi perbuatan buruk, saksi kebaikan. Makanya juga termasuk dianjurkan memperbanyak apa Pak? Tempat yang digunakan untuk sujud. Jadi tempat-tempat yang pernah kita sujud itu akan jadi saksi kebaikan bagi kita, Pak. Saat ini kan napa? Sajadah. Jadi bumi itu akan jadi saksi atas setiap amal perbuatan kita. Dan manusia nggak bisa mengelak karena setiap amal perbuatan dilakukan di atas bumi. Bahkan nggak hanya bumi saja Pak yang jadi saksi, bahkan tangan kita, kaki kita jadi saksi. Ketika mulut dikunci nanti Pak, mulut dikunci, mau mengelak nggak bisa, mulut dikunci, yang bersaksi tangan, kaki, ya. Maka bumi akan menjadi saksi atas amalan setiap hamba. Bumi, Allah memerintahkan bumi untuk memberitahukan amalan-amalan manusia. Dan perintah ini harus dijalankan dan tidak boleh
tidak boleh didurhakai. Terus bumi pun jadi saksi atas apa yang telah kita perbuat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah rahimakumullah, ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan pula ini berkaitan dengan bumi menjadi saksi bagi orang yang rajin berzikir. Nah ini Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan, Pak, orang yang senantiasa berzikir di jalan, di rumah, di lahan yang hijau, atau ketika safar, di berbagai tempat, maka itu akan membuatnya apa? Dia mendapatkan banyak saksi di hari kiamat. Ya, kalau di mana saja dia berzikir, ingat Allah, masya Allah, maka akan banyak saksi kebaikan untuknya, Pak. Menjadi saksi baik, menjadi pembela. Di daerah sana, sedang ada di sana, di sini, di sana, di sini zikir, maka banyak saksi yang akan bersaksi kebaikan untuknya. Sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri itu pernah memberikan nasihat, Pak. Apa nasihatnya? Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, nasihatnya, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di perjamuan makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis kalian, dimanapun berada, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena kata beliau, kalian tidak pernah tahu kapan ampunan Allah itu akan turun. Bisa jadi, Pak, kita ketika naik kendaraan, daripada ngelamun, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sambil naik kendaraan. Bisa jadi saat itu ampunan Allah turun, Pak. Nggak bisa tidur, banyak pikiran, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nantilah lama-lama tidur. Jadi, Pak, obatnya kalau nggak bisa tidur itu apa? Zikir, baca Al-Quran. Mesti nantilah dibantu setan biar cepet tidur. Terus nonton, Pak. Kata nih, malah giliran zikir maca Quran malah ngantuk. Sing godho sapa iki? Kan ngoten, Pak. Ning ya, istilahipun nggih kita zikir Al-Qur'an nggih, tujuanipun bukan istilahipun gendang ngantuk ngoten nggih. Nah niki. Jadi bumi akan menjadi saksi atas semua perbuatan manusia, baik amal baik maupun amal jahat, besar ataupun kecil. Bahkan, Pak, nah niki muadzin. Niki biasanya pun nek masjid Raudhatul Jannah niku muadzinipun gantos-gantos napa mboten? Nah, niki muadzin niki Masya Allah ganjaranipun napa? Dipun sebataken wonten hadis Bukhari, nggih. Bab meninggikan suara adzan, anjuran untuk meninggikan suara adzan, memperkeras suara adzan. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari bahwasannya semua makhluk yang ada di muka bumi yang mendengarkan suara muadzin maka kelak akan menjadi saksi baginya, saksi atas perbuatan baik muadzin. Masya Allah. Terus adzan itu semakin kencang, semakin banyak yang mendengar. Makhluk hidup banyak yang mendengar, pohon atau tanaman, hewan-hewan, semakin banyak yang mendengar, maka akan semakin banyak yang menjadi saksi untuknya. Saksi, Masya Allah, ini muadzin. Ini ganjaranipun agung sangat. Nah niki, Pak, ingin jelasaken pilih
bumi akan menjadi saksi atas amal perbuatan kita. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan amal perbuatannya. Maksud dari ayat ini apa Pak Bu? Maksudnya nanti di hari kiamat manusia itu ketika dibangkitkan itu dalam keadaan yang beraneka ragam, bermacam-macam. Enten mungkin yang dibangkitkan dalam keadaan lesu, dalam keadaan tertunduk, dibangkitkan dalam keadaan menyesal, getun. Nah, ketika dibangkitkan lalu akan ditampakkan kebaikan dan kejelekan yang pernah dilakukan. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ingkang intinipun menawi nembe bangkit saking kuburan mengke kufatan urutan hurlan. Ketika baru bangkit dari kubur dalam keadaan apa? Dalam keadaan nyeker, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, dan dalam keadaan tidak memakai satu pakaian pun Pak, dalam keadaan telanjang, hurlan, dan dalam keadaan belum berkhitan, seperti bayi Pak, belum berkhitan. Jadi apa? Nggak pakai sandal, lajeng apa Pak? Nggak pakai pakaian dan belum berkhitan. Nanti akan dibangkitkan dan kemudian digiring ke padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka ayat berikutnya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi, sebesar debu Pak. Para ulama ahli tafsir jelaskan makna dzarrah niku napa Pak? Niki nggih biasane pun enten cahaya masuk ke rumah niku enten niku Pak. Apa niku? Kados debu nih kali, debu-debu yang berterbangan niku dzarrah. Molekul-molekul atau partikel-partikel yang kecil nih kalau nggih. Barang siapa beramal baik sekecil apapun maka akan mendapatkan balasannya, akan melihat balasannya Pak. Ini menunjukkan orang Islam itu nggak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena nanti akan dibalas. Kata Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin thalik. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan apa Pak? Meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Sehingga menawi kita sami enten tetangga yang ngasih sesuatu Pak, nggih maringi kuah, maringi napa nggih, kita mboten kenging meremehkan kok burung semene ngeki nggih, mboten nggih. Ning masyaallah niku termasuk kebaikan. Jadi bukti kalau kita itu semangat dalam mencari bekal, semangat golek sangu nggo mati nggih, golek sangu nggih alam akhirat. Niku napa Pak? Tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Selagi itu ladang pahala, kenapa enggak kita semangat untuk mengerjakannya? Niku peluang, memanfaatkan ini menika peluang semangat beramal baik.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Niki napa Pak Bu, nedahaken bilih tiyang Islam niku mboten kenging ngremehke dosa. Dosa cilik ra apa-apa, engko istighfar ya. Napa Pak? Engko ya diampuni ya. Tak ngapusi pisan ya ora apa-apa lah, ngapusi pisan kok ya istighfar lah ya diampuni. Nah niki nggih, tak ngrasani sithik wae lah, ngrasani sithik engko lah istighfar ya diampuni. Nah niki mboten kenging napa Pak? Meremehkan dosa. Karena kaedahnya kalau seseorang sudah meremehkan dosa kalau diremehkan nanti bisa menjadi apa Pak? Bisa menjadi besar di sisi Allah. Maka para ulama menjelaskan jangan lihat kecilnya dosa. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah betapa agungnya Allah, zat yang kamu durhakai. Jadi jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat siapa yang kamu maksiati itu. Yang kamu maksiati itu Allah, pencipta kita, yang memberi makan kita, yang beri rizki kita. Bukankah kita sudah paham bahwasannya gunung yang tinggi, besar itu kumpulan dari kerikil-kerikil yang kecil, menunjukkan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa Pak? Bukit nggih. Nah, maksudnya kalau dosa kecil nggak segera bertobat, terus menerus meremehkan, maka dosa kecil tersebut bisa menjadi besar, bisa membinasakan seseorang. Sehingga jamaah rahimakumullah, ini pepatahnya mengatakan sapa nandur bakali mundur. Maka menanamlah meskipun sedikit. Cara jariku ya nanduro, meskipun sedikit, karena akan mendapatkan apa Pak? Balasannya. Sehingga jamaah rahimakumullah, sapa nandur bakal mundur nggih. Balasan amal itu enggak hanya diunduh nanti di akhirat, bahkan di dunia pun juga akan memanen. Meskipun balasan yang sempurna nanti di akhirat, tapi di dunia pun juga akan merasakan balasannya. Nanti kanipun Ibnu Abbas, innalil hasanati diya'an fil wajhi nuran fi qalbi si'atan fi rizki, kuatan fil badani, mahabbatan fi qulubil khalqi. Amal kebaikan itu bisa menjadikan wajah bersinar, hati bercahaya, kemudian rizki jadi lapang, badan jadi sehat, kuat, dan dicintai banyak orang. Sebaliknya kalau dosa itu menyebabkan wajah menghitam dan hati menjadi gelap, dan rizki jadi seret, sempit, dan badan jadi ringkih, jadi lemah. Bahkan apa Pak? Dibenci oleh banyak orang. Ini apa Pak? Akibat dosa dan maksiat sudah akan dia panen di mana? Di dunia. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan itu tertulis. Niki Pak, biasanya kita pun ngamal niku ampun khawatir nggih, amal niku pun dicatet malaikat. Malaikat itu mboten mungkin kesupen ora nyatet napa amal si A si B, mboten mungkin.
Terus paribasanipun kita pun ngamal, terus boten kesupen panitia boten nyatet nggih, boten dados napa nggih. Penting malaikat pun nyatet ngoten nggih. Paribasanipun pun ngamal terus panitia kesupen boten ngumumaken nggih, boten dados napa nggih, boten gelo. Penting malaikat pun nyatet. Ngoten nggih. Niki. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini motivasi untuk beramal baik walaupun sedikit. Juga ancaman dari berbuat jelek meskipun sedikit. Maka nasihat Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Jaganen awakmu saka geni neraka, jagalah peliharalah dirimu dari sentuhan api neraka meskipun hanya dengan separuh kurma. Jauhkan dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan separuh kurma. Niki senes kurma utuh setunggal, Pak. Nih separuh. Nedahaken bilih tiyang niku menawi infak separuh kurma sak biji mawon nggih. Ini ku saged semakin menjauhkan seseorang dari api neraka. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Nah ngendikanipun Kanjeng Nabi, menawi kok separuh kurma orang duwe, napa Pak? Bisa dengan perkataan yang baik. Karena perkataan yang baik itu bernilai sedekah. Al kalimatu thayyibatu shadaqah. Nah ini ngendikanipun Kanjeng Nabi. Kalimat yang baik, perkataan yang baik itu sedekah. Jadi jangan kita pahami kalau sedekah itu hanya dengan materi, harta, tidak. Kata Nabi, napa Pak? Wa tahmiluhu ala badabatihi. Kalau seseorang membantu seseorang menaikkan barangnya ke kendaraan, itu sedekah. Bantu istilahipun bapak-bapak ingkang macet sepeda motoripun didorong, sedekah. Bahkan apa Bapak Ibu? Bahkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan hubungan suami istri juga sedekah. Terus enten kodenipun nggih, kodenipun kode sedekah. Ngoten nggih. Ayo sedekah, Bu. Mananipun napa niku, Pak? Terus apa? Hubungan suami istri nggih niku bernilai sedekah. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kita mangertosi sakniki kathah gempa bumi ingkang terakhir wingi ten pundi, Pak? Sumatera nggih. Sumatera Barat, padahal saderengipun Sumatera niku Pariaman nggih. Niku gunung meletus wonten Lumajang nggih. Sehingga niki kedahipun nggih dados nasihat peringatan dumateng kita sami pilih kathah tanda-tanda peringatan dari Allah. Bahkan juga sebenarnya peringatan itu ada pada kita semua, Pak. Bahkan para ulama menjelaskan istilahnya rambut yang sudah memutih, mulai banyak putih, itu juga nasihat peringatan dari Allah. Maka para ulama menjelaskan waja'akumun nadir. Di antara makna telah datang kepadamu pemberi peringatan adalah uban yang ada di rambut. Itu peringatan juga. Bahwasanya sudah pun sepuh pun lanjut usia, ketahipun apa Pak? Fokus beramal, semangat beramal. Sehingga Allah niku pun
maringaken peringatan nasihat ingkang kathah sanget. Bahkan nggih istilahipun kematian tilar donya sederek kita sami niku nggih peringatan. Peringatan bilih kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggih, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya apa Pak? Kematian. Tinggal kita itu antri istilahnya menunggu panggilan Allah. Semoga Allah memberikan kita umur yang barokah, umur yang panjang, nggih. Salepun nek kita kan saged napa berumur panjang, saged ngomong anak putu nggih Pak nggih. Saged napa atah-atahaken sangunipun bekalipun nggih. Sehingga napa harapanipun mengke semakin kathah ganjaranipun lan semakin berat timbangan amal kebaikanipun. Makanan Bapak Ibu, nggih sekedap malih kita mlebet wulan suci Ramadan, nggih sumangga kita persiapaken keimanan, nggih, mempersiapkan niat, nggih, niat baik nanti mau berusaha menjadikan Ramadan tahun ini mudah-mudahan lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Ngoten nggih, niat mengki badhe ngatamaken pinten juz, nggih. Senes juz anu le, juz jambu napa juz Al-Qur'an iki. Juz Al-Qur'an iki nggih. Ngatamaken pinten juz diniati dari sekarang niat yang baik. Niat nanti kalau Ramadan mau memperbanyak napa baca Quran, perbanyak amal soleh, nggih. Yang terpenting persiapan niat, mental, keimanan, nggih, lan memperbanyak amal soleh. Makaten Bapak Ibu ingkang saged dipun aturaken ing kesempatan menika, nggih, mudah-mudahan bermanfaat, nggih. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang bermanfaat ingkang saged kita amalaken lan saged kita dakwahaken. Makaten kita cukup kita akhiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.